Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan bikin tanya jawab lagi ya teman-teman. Nah sekarang siapkan pertanyaannya supaya nanti saya bisa bantu jawab. Dan teman-teman yang mau ikutan boleh ketik di komen pertanyaannya apa saja supaya nanti saya bisa jawab ya. Oke, silahkan. Ini saya sedang bersama partner saya yang akan memberikan pertanyaan. Silahkan. Apa yang Bu Nelly sudah berpengalaman di dunia bisnis? Mungkin bisa bercerita lah, bagaimana ceritanya Bu Nelly di bisnis. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya, bahwa pengalaman ya, bagaimana saya berbagi cerita buat teman-teman apa yang sudah saya lakukan ya dalam dunia usaha ya teman-teman. Nah, tapi saya akan cerita salah satu usaha yang pernah saya jalankan, yaitu membuka usaha toko bahan roti ya, atau toko retail ya teman-teman. Jadi retail itu artinya orang yang datang ke tempat kita untuk membeli produk kita ya, itu namanya retail. Nah pada saat itu saya membuat toko bahan roti ya. Kenapa? Karena toko bahan roti itu menurut saya banyak sekali dibutuhkan orang ya, karena sekarang orang tidak saja hanya makan nasi tetapi mereka juga makan roti ya, sebagai sebuah kebiasaan. Nah, toko bahan roti ini awalnya saya buka di Pati ya teman-teman. Jadi di beberapa pasar, saya buka di pasar tradisional, di beberapa kecamatan ya teman-teman. Nah, memang membuka toko retail ya itu eh, apa namanya, pada saat itu saya mencoba ya, karena pengalaman saya adalah di bidang direct selling, tapi saya ingin mencoba di retail itu seperti apa gitu ya. Nah, awalnya saya memulai usaha itu hanya dengan modal 250.000 ya teman-teman pada saat itu. Nah, tapi saat itu saya punya goal ya teman-teman. Jadi saya punya goal bagaimana saya bisa mendapatkan hasil dari usaha saya itu lebih dari 50 juta ya, karena saya harus menyelesaikan hutang yang harus diselesaikan itu sebesar 55 juta ya, sehingga saya harus mencari cara bagaimana untuk mendapatkan uang cepat, yaitu dengan cara membuka toko. Pada saat itu seperti itu teman-teman. Nah, bersyukur sekali ya, dalam perjalanannya hutang yang sebesar 55 juta itu bisa saya selesaikan ya teman-teman, karena itu saya cicil ya dalam waktu 5 tahun pada waktu itu. Jadi setiap bulan saya cicil 500.000 karena saya juga harus mencari penghasilan juga untuk biaya hidup sehari-hari ya, untuk biaya sekolah anak dan juga untuk perputaran usaha toko saya. Nah, saya kebetulan buka tokonya itu persis di pinggir jalan di dekat pasar teman-teman. Jadi lokasi itu memang sangat penting ya, karena saya tidak perlu waktu lama. Dan pada saat bulan pertama saya buka toko bahan-bahan roti ya teman-teman, jadi bahan-bahan bakery seperti tepung, gula, keju, coklat dan lain-lain ya. Pada bulan pertama omset saya 1,6 juta teman-teman ya, tapi di bulan kedua omset saya mencapai 16 juta ya, karena kebetulan itu mendekati bulan Ramadan ya, dimana pada saat lebaran pasti banyak orang yang bikin kue ya. Nah, di bulan ketiga omset saya sudah bisa mencapai 25 juta ya teman-teman, dan pada saat itu sudah banyak sekali supplier yang ingin menitipkan barangnya ke toko saya, sehingga saya tidak perlu modal yang besar ya untuk memenuhi stok barang yang saya sediakan. Itu semua disuplai oleh banyak sekali supplier ya teman-teman. Nah, dalam perjalanannya tokonya sangat ramai sekali. Setiap hari saya bisa melayani 100 sampai 200 orang, apalagi pada saat menjelang bulan Ramadan ya. Biasanya 3 bulan sebelum bulan Ramadan itu pengusaha-pengusaha kue kering itu sudah mulai membuat ya. Nah,
pengalaman lain di toko bahan roti ya teman-teman. Jadi bahan roti ini memang punya ciri khas ya teman-teman. Jadi ada masa dimana kita harus mempersiapkan stok barang itu, barang-barang yang kaitannya dengan event ya. Misalnya ada pesta perkawinan, ada rapat-rapat dan sebagainya. Maka kita harus stok bahan-bahan yang kaitannya sama roti-roti ya. Kemudian ada masa dimana kita harus stok barang yang kaitannya dengan kue kering ya. Terus juga ada misalnya untuk pesta seperti kue tar gitu ya. Nah, jadi memang ciri khas dari bahan roti itu ada event ya. Jadi ada event di mana musimnya itu sangat khas ya. Jadi kita sebagai pebisnis bahan roti harus tahu persis ya apa yang harus kita sediakan bahan-bahannya supaya kita tidak rugi dan produk-produk kita itu bisa fast moving ya, perputarannya cepat seperti itu. Nah, itu yang yang saya alami dan keuntungannya memang tidak begitu banyak ya karena dia seperti sembako. Kalau di dunia bahan roti itu seperti sembako, jadi rutinnya setiap hari mereka belanja gitu ya. Nah, kemudian juga yang rutin setiap hari sepanjang tahun itu adalah penjual kue-kue basah ya. Jadi penjual kue-kue basah itu karena setiap hari mereka berjualan, dititipkan di pasar-pasar ya. Kemudian pesanan-pesanan itu banyak sekali ya teman-teman tiap hari. Nah, tapi yang harus kita perhatikan ya teman-teman, harus sangat hati-hati adalah mengenai persediaan atau supply ya. Jadi kita harus betul-betul teliti supaya barang kita itu tidak mangkrak, macet ya, atau misalnya barang-barang kita itu tidak fast moving ya. Nah, ini akan membahayakan dari sisi keuangan. Nah, kemudian kita harus menghitung stok kita ya. Jadi harus rutin dicek stoknya ya, hari ini berapa yang laku, kemudian stok kita keluar berapa, sisa produk kita berapa ya. Nah, kemudian yang kita akan isi lagi itu adalah barang-barang yang terjual ya teman-teman. Nah, tentunya kita mendapatkan produk-produk itu dari supplier supaya kita mendapatkan harga yang lebih hemat ya. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman, setiap hari kita harus sisihkan untuk menabung ya, dan juga kita harus sisihkan untuk bersedekah. Nah, jangan lupa teman-teman, ketika kita punya toko retail, jangan lupa kita untuk sholat tepat waktu ya. Walaupun toko kita ramai atau sepi ya, pada waktu azan kita harus langsung sholat ya. Jadi itu pengalaman saya ketika jaga di toko ya, karena kebetulan saya ada beberapa karyawan yang membantu, setiap jam sholat saya langsung pergi ke masjid. Jadi saya tidak khawatir dengan toko saya karena saya tahu bahwa ibadah itu menjadi bagian yang sangat penting ya teman-teman, jangan sampai kita terlena. Nah, kemudian yang kedua, pencatatan itu juga sangat penting sekali ya. Jadi kita harus punya kartu stok setiap produk supaya kita tahu barang mana yang laku cepat, barang mana yang lambat ya teman-teman. Nah, kemudian juga karyawan ya, karyawan itu juga kita harus cari yang betul-betul punya background sekolah tentang roti atau bakery ya. Kalau di tempat saya itu ada yang namanya SMK ya, yang tata boga ya. Biasanya mereka sudah sangat mengerti mengenal bahan gitu, sehingga saya tidak harus mengajari dari nol ya teman-teman. Nah, bisnis bahan roti ini juga luar biasa ya teman-teman. Dia seperti sembako tapi di dunianya bahan roti ya. Karena kita tahu di banyak kota selalu bertumbuh ya yang namanya toko roti, toko snack gitu ya, bahan-bahan jajan-jajanan gitu, dan itu semua mereka dapatkan dari toko-toko bahan roti. Jadi buat teman-teman yang memang ingin punya usaha retail ya teman-teman, seperti toko bahan roti, teman-teman bisa buka di kota di mana teman-teman berada ya. Kalau ada pertanyaan bagaimana mendapatkan supply dan lain-lain, teman-teman bisa WA atau ketik pertanyaannya di komentar supaya kita bisa sharing ya. Nah, jadi jangan takut untuk berusaha, begitu banyak jalan untuk kita bisa berhasil. Sukses buat kita semua ya. Jadi mudah-mudahan pertanyaannya menjawab ya. Nah, kalau ada pertanyaan lagi kita akan buat video lagi ya teman-teman, supaya kita bisa menambah ilmu kita, kapasitas dan pengalaman yang saya dapatkan itu saya bisa berbagi kepada teman-teman, dan itu merupakan kebahagiaan bagi saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.